Ya, Vietnam dihina habis-habisan. Legenda Rusia ini mengatakan tim yang dicekal FIFA. Ya, legenda sepak bola Rusia Alexander Mostovi melontarkan hinaan yang sangat terhadap timnas Vietnam dan timnas Thailand. Rencana laga uji coba FIFA Matchday timnas Rusia melawan Vietnam dan Thailand mendapatkan respon keras dari seorang Alexander Mostovi. Ya, mantan gelandang timnas Rusia yang pernah bermain untuk Spartak Moskow, Benfica, Strasbourg, Celta Vigo sampai Alaves ini merasa bingung. Laga uji coba nanti mungkin akan jadi pengalaman yang berharga untuk Vietnam dan Thailand. Namun dinilai tidak ada gunanya untuk Rusia. Bahkan ketika Rusia tengah dicekal FIFA menggelar pertandingan persahabatan melawan kedua tim ASEAN tersebut sama sekali tidak bermanfaat. Tentu saja pernyataan ini sangatlah pedas, namun juga terlontar dari salah satu tokoh penting sepak bola di Rusia. Alexander Mostovoy punya 50 caps bersama tim Karpin dengan total mencatat 10 gol di semua ajang yang pernah dia lalui. Ya, melihat kondisi sepak bola yang berjalan di tempat karena sanksi FIFA, uji coba melawan Vietnam dan Thailand dirasa tidak ada artinya. Sejak tahun 2022 lalu, timnas Rusia memang tidak dapat berpartisipasi dalam turnamen besar manapun karena larangan dari UEFA dan juga FIFA. Meski begitu, Rusia tetap menjalani pertandingan persahabatan di FIFA Matchday termasuk 2 kemenangan atas Serbia dengan skor 4-0 dan Belarusia dengan skor 4-0. Di tahun 2023 lalu, Rusia juga memainkan total 8 pertandingan persahabatan dengan 3 diantaranya melawan tim dari Asia seperti Iran, Irak, dan juga Qatar. Meski begitu, menatap 2 laga melawan tim Asia Tenggara sekelas Vietnam dan Thailand, publik mereka sangat pesimistis. Ya, saya merasa lucu saja ketika mendengar nama tim-tim Vietnam dan Thailand. Ya, pertandingan-pertandingan melawan mereka tidak ada artinya, bahkan ketika Rusia tengah dilarang oleh FIFA, kata Alexander Mostovoy. Menurut jadwal, timnas Rusia akan lebih dulu menghadapi timnas Vietnam pada 5 September di Hanoi. Dan sebelum melawan timnas Thailand pada 7 September, FIFA Matchday di bulan itu ditutup dengan laga Vietnam melawan Thailand pada 10 September nanti. Dan usut punya usut, media lokal Rusia sempat mewartakan adanya ketertarikan timnas Indonesia menggelar uji coba melawan mereka. Ya, meski begitu kabar tersebut masih belum bisa dikonfirmasi. Timnas Indonesia masih fokus dengan persiapan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, timnas Indonesia menjadi satu-satunya wakil ASEAN di babak ini. Bahkan bisa dibilang lebih baik dari Rusia yang sedang disanksi oleh FIFA. Sinteyong mungkin hanya akan fokus dengan putaran ketiga kualifikasi, mengingat lawan-lawan yang bakal dihadapi tidak kalah kuat dari Rusia. Timnas Indonesia tergabung di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan juga China. Namun tidak menutup peluang juga Rusia menjadi lawan tanding di laga uji coba sebagai langkah persiapan timnas Indonesia. Ya, apakah benar Ole Romeni akan memperkuat timnas Indonesia melawan Bahrain di matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Pada Jumat 11 Oktober 2024 dini hari, ya mungkin peluang itu ada karena baru-baru ini penyerang 24 tahun ini mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan. Medio 2 pekan lalu Ole Romeni ditanya WNI yang ada di Belanda setelah menyaksikan laga FC Utrecht versus Venezia FC. Ya, kabar pertandingan Ole Romeni diajak untuk bergabung bersama timnas Indonesia oleh sang WNI. Ada banyak hal yang harus dipertimbangkan dulu untuk saya ya, tapi ya sudah ke arah yang bagus, jawab Ole menanggapi ajakan untuk bergabung bersama timnas Indonesia. Nah, sang WNI juga menyampaikan informasi lanjutan. Ia memprediksi Ole akan segera bergabung dengan timnas Indonesia alias tinggal menunggu momen bersalaman dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Ya, kalau benar Ole bergabung bersama timnas Indonesia, maka skuad Garuda sangat diuntungkan. Mantan penyerang FC MN ini dinilai merupakan solusi atas masalah di lini depan timnas Indonesia. Ole Romeni memang dikenal sebagai penyerang jempolan yang memiliki kecepatan dan efektif dalam memanfaatkan peluang. Pernah di Liga 1 Belanda 2022-2023. Ia mencetak 2 digit gol atau 11 gol bersama FC MN. Ya, musim lalu Ole Romeni hanya mencetak 1 gol karena lebih banyak absen karena cedera.
Dan musim ini, Ole mengawali musim dengan baik. Ya, penyerang berambut pirang ini mencetak satu-satunya gol kemenangan dengan skor 1-0 FC Utrecht atas PSV Zwolle semalam, atau tepatnya di pekan pembuka Liga 1 Belanda di musim ini. Ya, berhubung belum ada tanda-tanda Ole menjalani proses naturalisasi, dia dipastikan absen atas timnas Indonesia di saat mengawali dua laga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Arab Saudi pada 6 September dan Australia pada 10 September. Namun untuk laga melawan Bahrain, potensi Ole Romeni untuk bergabung bersama timnas Indonesia sangat besar. Apalagi ada banyak pemain timnas Indonesia yang akan membantu mempercepat proses masa adaptasinya di timnas Indonesia, yakni seperti Ragnar Oratmangun, Kelvin Verdong, Ivar Jenner, Jay Itzes, Martin Paes, dan juga masih banyak lagi. Nah, kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Media Jepang Football Channel ketar-ketir jika pemain keturunan ini membela timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sosok tersebut ternyata bukan Jan Revens yang mencuri perhatian Piala AFF U19 2024. Ya, timnas Indonesia dan timnas Jepang tergabung di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, selain kedua negara ini ada juga timnas Arab Saudi, timnas Bahrain, dan juga timnas China. PSSI disebut-sebut tengah mengupayakan rampungnya proses naturalisasi pemain keturunan tambahan untuk menambah kekuatan timnas Indonesia. Sebab lawan-lawan yang dihadapi akan sangat berat. Ya, kabar tersebut sudah diungkapkan oleh anggota Exco PSSI Arya Sinulinga yang mengatakan proses sudah berlangsung dan dokumen permohonan naturalisasi juga sudah masuk. Yang pasti kami sedang urus ya, lagi berproses dan dokumen juga sudah masuk, kata Arya. Salah satu nama pemain yang dikhawatirkan media Jepang akan dinaturalisasi adalah Eliano Reijnders. Adik dari gelandang AC Milan Tijani Reijnders ini punya kiprah yang tidak kalah mentereng bersama PSV Zwolle di Liga Belanda. Jika dia bergabung dengan tim nasional Indonesia sebagai pemain naturalisasi, dia berpotensi menjadi ancaman bagi timnas sepak bola Jepang di masa mendatang, kata Football Channel. Lantas, seperti apa sih capaian dari Eliano sendiri? Pemain berusia 23 tahun ini punya catatan 3 gol dan 1 assist dalam 32 penampilan di Liga Belanda di musim kemarin. Selain berposisi sebagai sayap kiri, pemain asal Maluku itu juga bisa bermain di pos gelandang tengah.